Yuk, Terima kasih, Pak. buat besok mau komprenya kapan nih pengumumannya nih? Oke. Ya Pak. Yuk, silakan lanjut. Pengumuman langsung lulus. Oke, terima kasih Bapak Iwan. Untuk selanjutnya, selanjutnya yaitu Bapak Ahmad Fauzi. Silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, Sehat, Alhamdulillah Pak. baik Bapak. Sudah sarapan Baik, belum? Bapak. Belum Bapak, belum sarapan. Sudah, Pak. Sudah, Saya Bapak. sudah, Pak. Untuk yang belum sarapan, biasakan setiap hari itu sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu. Karena jika kalian perutnya kosong, maka kalian akan mudah terserang penyakit dan tidak mampu melaksanakan aktivitas di sekolah dengan optimal. Ngerti anak-anak? Baik Oke, Pak Bapak. Guru. Oke, Bapak. Bapak. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini diberikan berkah dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Ani, silahkan pimpin doa. Siap, Pak Guru. Ya. Teman-teman, ayo kita berdoa sebelum belajar. Amin. Selesai. Oke, terima kasih Hani. Sama Pak. Sekarang saya ingin cek kehadiran dulu ya. Biar cepat saya hitung. Di sini ada 11, di kelas ini ada 11 orang ya. Saya hitung 12, Ah. Pak. ada 12 ya. Saya hitung 1 2 3 4 5 6. Ya. Berarti ini pas 12 berarti hadir semua ya. Hadir, Pak. 11, Bapak. Nah, hadir semua. 11. Ada 11 ya. Iya. Ya, Bapak. Ada 11 ya, ada 11. Ada 11 Pak Didit. Ini Didit ini. Pak. Ya. Anak-anak, apakah kalian tahu faktor apa yang paling utama agar hasil belajar kalian mudah diserap atau mudah diterima? Satu saja. Ada yang bisa menyebutkan? Makanan. Makanan. Satu. Siapa yang lain? Minuman Sehat, Pak, paling sehat. penting, Pak. Sehat. Sehat. Ya, betul. Terus apa lagi? Minuman paling penting, Pak. Minuman. Minum. Itu juga merupakan faktor penunjang. Tapi ada satu hal yang paling penting dalam pembelajaran agar mudah menyerap pembelajaran, yaitu adalah konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi atau Fokus. fokus. Oke, bentar. Sekarang Bapak ingin tahu seberapa jauh konsentrasi anak-anak. Saya bilang, jika saya, ini contohnya seperti ini ya. Jika Bapak bilang bersedia, anak-anak bilang hu. Jika Bapak bilang bersedia, anak-anak bilang hu. Paham? Jika Bapak bilang siap, anak-anak bilang ha. Siap. Ha. Ha. Jika Bapak bilang ya, maka jawabannya adalah hu, ha, hu. Ya, yang pertama bersedia. Iya. Ha. Ha. Ya. Perhatikan anak-anak ya. Sebelum kalian menerima pelajaran hari ini, saya harap kalian harus disiplin, mengamati, dan serius. Jika ada salah satu di antara kalian yang celometan, yang tidak serius, yang banyak bergurau, siap-siap untuk dikeluarkan atau dihukum dengan
jam 10 kali. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kayak Jadi Bapak nakal. harus serius ya. Siap-siap ya, saya cek Siap. konsentrasi kalian. Siap. Siap, Pak Guru. Bersedia? Ya. Waduh Rozak itu tidak konsentrasi, ketahuan ya. Kalau ya berarti apa jawabannya? Waduh Rozak tidak konsentrasi, ketahuan loh ya. Kali lagi, Waduh Rozak ini sendiri. Stop. Siap. Darmawan peringatan, kalau tidak disuruh jangan celometan, nanti dikeluarkan sama Bapak ya. Waduh Rozak lagi. Bersedia? Oke, terima kasih. Langsung saja ya. Anak-anakku sekalian, apa kira-kira atau pelajaran yang sudah kalian terima di pertemuan minggu lalu? Ada yang ingat? Lupa, Pak. Lupa ya. Ada yang ingat? Bola voli, Pak. Bola voli, betul. Ya. Belum. Satu minggu sudah lupa itu Pak Rozak itu. Ngapain aja di rumah, Fatur? Saya nggak masuk minggu kemarin, Pak. Banyak main kamu. Ya, Pak. Main layangan, Pak. Iya. Saya nggak masuk. Nah, dari bentuk yang saya lakukan tadi, yang Bapak lakukan tadi, kira-kira materi kita hari ini adalah apa? Lari. Lari. Lari, Pak. Roll, Pak. Lari. Roll, Pak. Belum tahu, Pak. Kira-kira Lari. kira-kira lari apa? Ada yang tahu? Lari karung, Lari Pak. cepat, Pak. Lari cepat. Lari cepat. Ya, Lari karung. Lari bendera, Bapak, lari bendera. Lari Sekarang cepat. 17 Agustus, Lari Bapak. bendera gak pakai aba-aba seperti itu, Jumali. 17 Agustus, Bapak, Lari memeriahkan. karung, Nah. Pak. Nah, materi kita hari ini adalah lari Lari jarak pendek atau lari cepat. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada tujuan dalam pembelajaran materi kita hari ini, yaitu yang pertama, Tidak kelihatan, Bapak. enggak saya sebutkan aja. Yang pertama adalah teknik start jongkok. Kalian itu nanti akan diharap mampu melakukan teknik start jongkok. Yang kedua, teknik lari. Yang ketiga adalah mampu melakukan teknik finish atau melakukan melewati garis finish yang benar. Nah, sekarang Bapak mau bertanya, apa kira-kira itu lari jarak pendek atau lari cepat? Ada yang bisa menjawab? Lari sebentar, Pak. Lari sebentar. Ada yang lain? Lari yang dilakukan Lari dengan 100 cepat, Pak. meter. Flash. Ya, lari yang dilakukan 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter, apa bukan lari cepat? Lari jarak jauh. Nah, Pak, Lari berlari lambat. dengan secepat mungkin, Bapak, untuk mencapai finish. Ya, betul. Lari dengan secepat mungkin dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Singkat-singkatnya. Ya, Jakarta. Kayak kemarin ya, Pak, sesingkat-singkatnya, Ya, Pak. kan sekarang Kayak kan bulan proklamasi itu, Bapak. Agustus kan? Ya, bagus. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita bagi kelompok dulu. Saya bagi kelompok dulu ya. Perhatikan kelompoknya. Saya bagi 2 kelompok. Siap. Yang pertama, perhatikan kelompoknya. Jangan sampai lupa kelompoknya ini. Yang pertama, kelompok 1, Didit, Darmawan, Fatur Rozak, Agus, Akaluddin, dan Ani. Berarti ini kelompok 1 ada 6 orang. Ya, 6 orang. Kelompok 2, perhatikan. Lanang, Daryono, Badrus Tamam, Jumali, dan Dadi. Ingat ya, ingat-ingat kelompoknya. Siap, Ya, Pak. Bapak.
Di sini kenapa saya bagikan ke dua kelompok? Karena di sini saya mengharap kalian kelompok 1, materi yang harus kalian pelajari adalah stat jongkok. Ingat-ingat, kelompok 1 materinya stat jongkok. Kelompok 2 materinya yaitu lari, teknik lari sampai finish. Lari sampai finish. Perhatikan. Ingat-ingat kelompoknya seperti ini ya. Ini saya akan tampilkan materinya seperti ini. Nah, ini materi kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Kelompok 1. Siapa tadi? Tolong bacakan dengan cepat, lantang dan jelas ya. Didit, bacakan. Siap, Pak. Teknik start jongkok lari jarak pendek. Ada 3 macam teknik start jongkok dalam lari cepat atau lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. 1. Start pendek atau bounce start. Kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan sejajar di sebelah kaki kiri. Beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang kedua, start menengah, medium start. Kaki kiri tetap berada di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan, sejajar dengan tumit kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal. Jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Seperti kedua teknik di atas, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan yang berada di sebelah kaki kiri, beri jarak sekitar 1 kepal, jari-jari tangan rapat dan ibu jari terpisah. Keduanya diletakkan di belakang garis start, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, lancar membacanya. Nah, perhatikan untuk kelompok lain ini juga mengamati ya, mengamati ini teknik start jongkok seperti apa. Itu ada 2 gaya, yaitu yang pertama start pendek atau bunch start. Yang kedua start menengah atau medium start. Yang terakhir adalah start panjang atau long start. Ya, berikutnya seperti apa itu start jongkok? Perhatikan gambar berikut. Nah, ini terdapat 3 urutan atau langkah dalam teknik start jongkok. Yang pertama yaitu posisi bersedia. Perhatikan contoh kelompok 1 dan 2 ini juga perhatikan semuanya. Amati. Itu yang pertama, kaki kanan berada di belakang, yaitu menyentuh start block, dan juga lutut kanan itu menyentuh tanah sebagai tumpuan, dan kaki kiri itu lurus dengan lutut bagian kanan dan ditumpu juga dengan kedua tangan membentuk huruf V terbalik, dan posisi kepala menghadap ke bawah, itu aba-aba bersedia. Kemudian aba-aba siap, yaitu punggung diangkat, lutut diangkat. Ya, perhatikan contoh. Ini lutut kanan yang semulanya menumpu pada tanah, yaitu diangkat. Diangkat juga punggungnya juga diangkat, dan posisi punggung itu lurus dengan kepala menghadap ke bawah. Yang terakhir itu aba-aba ya, di mana di sini ada tolakan yang dilakukan untuk mendorong badan agar mendapat dorongan untuk melakukan lari dengan cepat. Yang pertama yaitu melangkahkan kaki yang di belakang dulu, misalkan kaki yang kanan di belakang, yaitu yang harus dilakukan atau dilangkahkan terlebih dahulu. Yaitu materi yang kedua. Materi kedua yaitu kelompok kedua. Kelompok kedua ada lanang. Bacakan lanang.
Teknik lari jarak pendek. Seorang pelari harus mengetahui pengetahuan dasar berlari cepat atau lari jarak pendek sebelum ia melangkah ke teknik berlari cepat. Pompa 1999 menjelaskan beberapa hal mendasar yang harus dipahami oleh pelari jarak pendek atau sprinter adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencondongkan tubuh sedikit ke depan saat berlari. Sudut kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat, kemudian saat berlari tangan diayunkan searah. Yang kedua, kondisi rileks pada otot-otot bagian depan dan kedua lengan. Yang ketiga, kaki tungkai bawah ditolakkan dengan kuat sampai lurus dan pengangkatan pada depan diusahakan sampai posisi sejajar dengan tanah. Yang keempat, posisi ketinggian pinggang diusahakan sama selama berlari. Yang kelima, badan dicondongkan dengan serentak ke depan ketika mencapai finish sehingga dada bisa menggapai pita. Sudah Pak? Ya, oke, terima kasih, juga lancar membacanya. Alhamdulillah. Nah, sekarang tetap di materi yang kedua di kelompok 2. Ya, perhatikan. Coba bacakan Dadi. Ya, Bapak. Ya. Teknik melewati garis finish. Inilah salah satu teknik penentu saat pelari mencoba meraih kemenangan, yaitu garis finish. Pelari yang apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, maka ia dikatakan sudah berhasil masuk finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah hampir seluruh bagian tubuh seperti kepala, leher, lengan, dan kaki. Muhtar tahun 2011 bab 14 menjelaskan terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek atau sprint, yaitu mencondongkan dada kemudian menjatuhkannya ke depan. Yang kedua, salah satu bahu dijatuhkan ke depan. Yang ketiga, secepat mungkin lari sampai beberapa meter garis finish terlewati. Yang keempat, teknik yang sering dilakukan adalah teknik nomor 2. Apabila ada beberapa pelari sedang berkompetisi bersama melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita atau garis terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Nah, bagus, terima kasih. Ya, di sini sudah jelas bahwa teknik berlari itu yaitu posisi badan itu dicondongkan ke depan ya. Kondisi badan itu rileks. Ada otot bagian depan dan kedua tangan jangan mengepal. Posisi rileks ini maksudnya jangan mengepal. Kalau mengepal itu masih pakai tenaga, berarti tidak rileks. Berarti tangan harus dibuka seperti ini, paham ya? Tetap lari dan ayunan dari belakang sampai lurus dengan kira-kira dengan sampai hidung atau dagu. Ya. Kemudian untuk finish itu apabila seorang pelari sudah hampir mendekati finish, maka badan harus dicondongkan dan mencondongkan dada, kemudian menjatuhkannya ke depan seperti pada gambar ini, ya. Jadi seperti ini, misalkan akan ada 2 pelari yang hampir sama jaraknya atau sejajar. Jadi dihitung yang di sini yang menjadi juara 1 adalah siapa dia yang paling cepat menyentuh pita. Jadi agar untuk mencapai itu semua, badan harus dicondongkan ke depan, yaitu dada atau kepala seperti gambar yang ada di depan ya. Oke, untuk lebih menguatkan materi kita hari ini, mari kita simak video berikut. Simak ya.
Semuanya kelompok 1 dan 2 simak sama-sama. Karena habis ini akan ada sesi tanya jawab. Yaitu menunjukkan 1, misalkan nanti setelah ini materinya selesai, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Kelompok 1 itu harus bertanya tentang teknik lari dan teknik finish, melewati finish. Kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 tentang teknik start jongkok. Ya, jangan seperti ini. Nanti kelompok 1 menanyakan ke kelompok 2 bagaimana teknik jongkok yang benar. Nah, itu keliru. Itu harus disesuaikan dengan materi yang diterima. Paham ya? Nanti ke lapangan dah, Pak. Ya, mari kita simak video berikut ini. Halo sport lovers, lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis sama, yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus dibutuhkan. Maka, dalam video kali ini kita akan membahas tentang analisis keterampilan gerak lari jarak pendek. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Dalam belajar lari jarak pendek atau sprint, beberapa hal yang harus dipelajari tahap-tahapannya itu: yang pertama, analisis gerak start jongkok. Simak ya, simak. Lari jarak pendek dibagi dalam 4 fase. Yang pertama, fase posisi bersedia. Dalam posisi bersedia, pelari telah siap di start block dan mengambil sikap atau posisi awal. Sifat-sifat teknis. A. Blok depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. B. Blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. C. Blok depan biasanya dipasang lebih datar. Dan D. Blok belakang biasanya dipasang lebih curam. Posisi bersedia. Tujuannya untuk mengambil sikap start posisi awal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Kedua, lutut kaki belakang terletak di tanah. Ketiga, kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit, jari-jari tangan menyirip ke samping dan membentuk huruf V. Dan keempat, kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedang mata menatap lurus ke bawah. Selanjutnya, yang kedua, fase posisi siap. Dalam posisi siap, pelari telah bergerak ke suatu posisi start yang optimal. Sifat-sifat teknis. Yang pertama, lutut-lutut diletakkan ke belakang. Yang kedua, lutut kaki depan ada dalam posisi berbentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, lutut kaki-kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Yang keempat, pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan. Dan yang kelima, bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Gerakan ketiga adalah fase dorong dan aba-abaya atau bunyi pistol. Nah, sudah paham ya untuk di bagian start jongkok. Dalam tahap dorong, pelari meninggalkan start block dan melakukan langkah pertama lari. Ya. Sifat-sifat teknis. Seperti itu tekniknya. Pertama, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Kira-kira seperti itu untuk start jongkok. Nah, sekarang masuk ke larinya, gaya larinya. Ya, langsung ke lari.
Nah, seperti ini lari sampai finish. Ini videonya. Bawah dipertahankan selalu paralel dengan tanah saat pemulihan atau recovery. Panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkat dengan setiap langkah. Nah, itu Yang kelima, perhatikan posisi badan tangannya itu ditegakkan dibuka ya, sejajar jangan dikepal. 20 sampai 30. Lakukan langkah selebar mungkin ya, di depan. Dan badan dicondongkan ke depan. Tahap kedua, kita akan mempelajari analisis gerak lari. Itu ya. Pada tahap ini terdiri dari 3 fase. Pertama, Kita langsung masuk ke fase yang kedua adalah fase layar. Sifat-sifat teknis dengan siklus langsung ke sedikit finish ditembak. ya. Perhatikan finishnya seperti apa ini. Perhatikan, simak. Nah, ini ada 2 pelari yang hampir sama, hampir sejajar. Perhatikan. Terakhir, 3. Analisis gerak memasuki garis Nah, finish. itu perhatikan. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk Nah, mencapai itu sukses. selisihnya hanya sedikit. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish sangatlah kalian rugi. Teknik memasuki garis finish yang pertama. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, kita lanjut ke session tanya jawab, yaitu pertanyaan dari kelompok 1 ke kelompok 2, dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Ini tutup dulu ya. Bentar. Stop. Nah, silakan kalian diskusikan dulu sesuai kelompoknya. Kira-kira itu pertanyaannya apa yang akan diajukan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ada Didit, Darmawan, Fatur Razak, Agus, Ani, dan Akaluddin. Silahkan mengajukan pertanyaan terkait dengan teknik lari sampai finish. Ada pertanyaan? Baik, Bapak. Oh, ini. Izin Bapak, Ya. saya mau menanyakan untuk kelompok 2 di teknik lari dan finishnya. Saya dari kelompok 1 Bapak mau menanyakan. Ya. Pada saat melihat video tadi yang ditampilkan Bapak, itu pandangan ke arah bawah, itu berapa langkah Bapak untuk kemudian melihat arah pandangan ke depan? Apakah harus ditentukan langkahnya? Apa tekniknya? Memang pandangannya tadi saya lihat di videonya itu pandangannya ke bawah Bapak. Nah, mungkin kelompok 2 bisa menjawab Bapak untuk pandangan ke depan. Ya, itu aja Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, langsung ke kelompok 2. Ada yang bisa menjawab? Silahkan kelompok 2. Betul, Pak. Langsung dijawab kelompok 2. Apa kira-kira jawabannya? Saya, Pak. Oh, Bapak. Mana? Fatur Raja kok kelompok 1 kok menjawab? Oh, kelompok Fatur 1 Raja ya? kan teman kita, kelompok 1. Aduh, itu salah enggak kok. deh. Yang menjawab kelompok 2, Pak. Iya, Oh, tetap iya. enggak konsentrasi itu. Itu Kurang teman saya fokus. tuh, Pak. Kelompok 1 Mantap. Fatur Rojak, Pak. Ya. Kirain Agus kelompok 2. Oh, enggak, saya kelompok 1. Pak Ros. Saya Pak, mau jawab Pak. Ya. Ya, kalau menurut saya Bapak sebanyak 3 langkah baru melihat ke depan. Kenapa? Karena kalau melihat ke bawah terus takut tidak melihat ke depan Bapak. Ya. Tidak sesuai jalur nanti. Begitu mungkin Bapak. Ya, 3 langkah. Betulkah? Seperti itu kira-kira bagaimana menurut teman-teman yang lain kelompok 2? Nah, jika menurut Bapak, jika cuma 3 langkah itu kurang, kira-kira 5 langkah atau 6 langkah itu. Kalau cuma 3 langkah itu masih kurang karena
posisi tubuh itu harus dicondongkan ke depan. Kenapa? Untuk mendapatkan dorongan. Jadi mungkin 5 langkah atau 4 langkah, 5 langkah itu harus menghadap ke depan. Pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 1, silakan. Tentang teknik jongkok. Saya Pak mau tanya Pak. Ya Pak. Kita tadi di latihan nggak ada yang diinjak. Begitu nonton video ada yang diinjak pas setar jongkok tadi. Apa yang diinjak tadi Pak? Nah, kelompok 1. Ada yang bisa Itu menjawab namanya, apa? itu namanya start block, Pak. Start block, Pak. Paham, Pak? Iya, tadi tidak dikasih tahu sama Bapak. Nah, Itu kalau buat sendiri bisa Pak ya? buat sendiri dari kayu bisa, nanti dikasih lubang atau ada semacam baut untuk ditancapkan ke tanah agar tidak geser. Itu. Ya. Nah, untuk praktek kita langsung sekarang ke lapangan. Ke lapangan. 1, 2, 3. Yuk, ke lapangan. Berangkat. Lari, yuk. Yuk, siap Bapak. Ya. Yuk, sekarang Jangan lupa bentuk pakai lingkaran sepatu. untuk melakukan pemanasan. Lingkar untuk pemanasan. Ayo Ani ada di tengah. Berikan contoh atau pimpin untuk pemanasan statisnya. Ayo Ani lakukan gerakan statis Ani. Siap, Pak. Saya memimpin ya, Pak. Enggak, Fatur Rozak. Ya kamu Ani. Konsentrasi ini. Ayo, cepat. Ngantuk itu, Pak. Ayo Ani. Ya. Pegang Ayo, pinggang Ani. teman-teman. Pinggang. Ya. Ya. Lari di Pinggang. tempat teman-teman. Goyang. Lari di Tak kira tempat. digoyang. Yuk, diapain Ani? Lari di tempat aja Goyang. teman-teman biar Oh, cepat lari keringat. tempat. Goyang-goyang. Lari ini lari ini lari. Oh, Lari. Iya sampai berkeringat ya. Oke, selesai. Udah, ya berarti selesai. Sekarang langsung ke materi sesuai dengan kelompok. Langsung praktek sesuai apa yang sudah kalian terima di kelas tadi. Lakukan start jongkok. Langsung dikombinasikan ya, dikombinasikan start jongkok dan sampai finish. Lari sampai finish. Ayo sekarang lakukan dari start jongkok. Berikan contoh Darmawan, silakan. Ini start jongkoknya enggak ada itunya, Pak. Oh. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting ini bukan perlombaan. Yang penting kita paham materinya ya. Nah, Apa tuh. itu, Pak? Kenapa? Kenapa Nah, tangannya? Kenapa itu tangannya tangan coba? itu membentuk huruf V terbalik sebagai tumpuan. Iya, Pak. Ayo Darmawan. Ini ya, Pak. Ya. Itu tangan berada di belakang garis start. Guys. Perhatikan, bersedia. Yang lain mengamati ya. Ya, Pak. Bersedia, tetap bersedia itu lututnya, lutut kanan tetap di tanah. Lutut kanan tetap di tanah. Nah, itu bersedia. Siap. Siap diangkat. Diangkat lagi. Angkat Darmawan. Nah, terus siap itu menghadap ke depan. Menghadap ke depan, pandangan ke depan. Ya. Lari. Nah, seperti itu ya teknik start jongkoknya. Tadi kan saya enggak lari, Pak, karena cuma start jongkok. Nah, ya. Sekarang Nanti yang lari kelompok 2. kelompok 2 lari, lanang. Ayo mulai dari gerakan tangannya dulu. Lanang, Bagaimana lari, gerakan lanang. tangan? Ayo lanang. Ayo lari keluar. Lari, Pak. Ya, teknik tangannya bagaimana ayunannya? Yuk lari lanang. Yuk. Nah, terus. Nah, itu teknik larinya. Sekarang finish.
Udah cukup Lanang. Finish. Sekarang Dadi. Bagaimana untuk finish? Dadi. Nah, seperti itu ya. Kalau mau nyampe garis finish, badan dicondongkan, dada dibusungkan ke depan. Sekarang semuanya kelompok 1 dan 2 melakukan teknik penggabungan. Ini digabung dari start jongkok sampai finish ya. Semuanya. Ayo sekarang lakukan. Ayo jongkok Ani. Nah. Ya. Kayak siap Baba, bersedia. Siap. Ya. Ayo lakukan, bersedia. Siap. Ya. Nah, terus lari cepat lari. Nah, bagus. Selesai. Sini kumpul lagi. Sekarang tentukan kesalahan-kesalahan apa yang sering kalian lakukan. Kita diskusi kali ini. Silakan. Gerak apa yang sering kalian lakukan di teknik ini? Iya Bapak, saya Bapak mau nanya. Ya. Saya mau memberikan jawaban kesalahan. Kadang ada tadi teman itu pada saat melakukan start jongkok, itu posisi kaki dengan lutut itu terlalu dekat Bapak. Itu. Terlalu dekat. Terlalu dekat posisi kaki dengan lututnya itu Bapak sebelum pada saat aba-aba bersedia tuh. Berarti kurang angkat mesti ya. Ya. Punggungnya kurang diangkat. Jadi untuk aba-aba bersedia, punggung harus diangkat setinggi-tingginya ya. Siap Mungkin Pak kalau diangkat. Ada yang lain? Belum sampai finish sudah capek Pak, jatuh tadi. Nah, itu kira-kira apa jawabannya? Capek dan jatuh. Itu kenapa? Kurang apa? Kurang latihan Bapak. Tadi tidak minum susu. Sarapan, Pak. Kurang latihan. Sarapan juga, Pak. Ya, karena kurang latihan. Jadi bentuk latihannya apa kira-kira? Untuk melatih kekuatan otot, bagian kaki, dan daya tahan tubuh. Kira-kira apa? Kojam, Pak. Kojam, terus apa lagi? Jogging Bapak. Jogging, ya betul. Saya juara, Pak. Ya, betul. Juara lari. Juara apa? Juara lari dari kenyataan, Pak. Sekarang kalian diskusikan untuk dijadikan tugas. Diskusikan sesuai kelompok masing-masing untuk dijadikan tugas membuat suatu artikel tentang lari jarak pendek. Ya, lari jarak pendek tentang yang terkait dengan pengertian, dengan sejarahnya, dengan tekniknya, dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari. Itu dibuat seperti satu lembar cukup kalian buat itu sebagai PR. Minggu depan dikumpulkan. Oke anak-anak, kita pendinginan dulu sebelum menutup kegiatan hari ini. Lakukan pendinginan yaitu Akaluddin, ayo bentuk lingkaran lagi, ayo. Ayo. Ayo Akaluddin. Buat lingkaran. Oke, kita mulai dengan mengangkat kedua tangan ke atas. Ya. Oke. Terus. Itu bawa ke arah kanan. Kanan. Oke, selanjutnya ke arah kiri. Kiri. Ya, sudah cukup Pak Guru. Cukup. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya. Dapat baju olahraga. Iya, enggak usah, enggak apa-apa. Kalau enggak ada. Sekarang tugasnya ingat apa tugasnya? Membuat artikel. Artikel tentang lari jarak pendek. Sekarang lakukan evaluasi. Apa kira-kira kesimpulannya? Tentukan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Didit mungkin, Didit.
Ya, Bapak. Cara kita melakukan start jongkok mulai dari start, saat lari sampai memasuki garis finish, Bapak. Iya, itu start jongkoknya harus benar. Saat lari juga harus benar juga, teknik-tekniknya harus benar dan sampai finish. Adapun kesalahan yang sering kalian lakukan mungkin karena kalian tidak paham atau kalian ragu-ragu untuk melakukan. Dan untuk anak-anak yang tidak kuat sampai finish atau berhenti di tengah, itu berarti kurang latihan. Latihannya harus lari atau squat jam dengan waktu yang lumayan, yang bertahap seperti itu ya. Oke, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Bapak Darmawan. Silakan. Siap Bapak. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.